Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan juga wakil presiden sebagai syarat pengusungan calon presiden dan wakil presiden. Menurut MK, hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62 PUU nomor 22 2024 yang digelar di ruang sidang MK hari ini. Adapun pasal yang dinyatakan bertentangan tersebut berkaitan dengan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik. Menurut MK, pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur terkait persyaratan ambang batas pencalonan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol dengan minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah. Nasional pemilu sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang nomor 62/PU. Bagaimana situasi terkini pemirsa di Mahkamah Konstitusi pasca putusan yang disampaikan mengenai presidential threshold ini? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Zinka Nela. Selamat malam Zinka, silakan. Selamat malam Ken Anda dan juga pemirsa TV One. Mahkamah Konstitusi atau MK resmi menghapuskan ambang batas atau presidential threshold sebesar 20% kursi DPR RI bagi partai politik atau minimal memperoleh 25% suara sah secara nasional bagi partai politik untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres di Indonesia. Dan gugatan ini putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Soehartoyo pada hari ini di Gedung MK RI Jakarta Pusat. Adapun gugatan perkara ini digugat oleh beberapa pemohon yakni Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafiee, Faisal Nasirul Haq, dan Salis Khairil Fatna. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pengusungan pasangan calon yang harus berdasarkan ambang batas atau presidential threshold sebesar 20% bagi kursi DPR ataupun 25% secara suara sah nasional ini tidak efektif untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. MK juga menilai bahwa diadakannya ambang batas ini sebagai standar ini justru menguntungkan beberapa partai politik yang memang sudah memiliki kursi di DPR RI. Wakil Ketua MK Saldi Isra menyampaikan adanya kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar Pilpres di Indonesia ini hanya memiliki 2 calon saja, dan ini juga bila dipertahankan bisa membuat polarisasi dalam politik di Indonesia. Padahal menurut Saldi Isra, pengalaman Pilpres dengan 2 pasangan calon tersebut membuat masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi. Dan berkat putusan ini, Saldi menyampaikan bahwa pasangan capres dan cawapres dapat diusulkan oleh partai politik selama partai politik tersebut sudah terdaftar sebagai peserta pemilu. Saldi pun menyampaikan bahwa MK telah cukup menyatakan ambang batas sebagai syarat untuk mengusulkan pasangan calon. Dan juga tadi sidang ini sudah selesai sekitar pukul 3 sore dan dimulai sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara demikian, Anda kembali ke Anda di studio. Terima kasih Zinka Nela mengabarkan dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Langsung saja pemirsa, kita akan membahas mengenai putusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi bersama dengan narasumber yang sudah hadir bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Denny Indrayana, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, dan juga Mas Aditya Perdana, Pakar Politik Universitas Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Denny. Ini artinya seluruh angin segar untuk seluruh warga negara Indonesia, karena artinya setiap warga boleh mencalonkan diri sebagai capres maupun juga cawapres tanpa harus repot kemudian berpikir mengenai koalisi ini, koalisi itu, begitu, Prof? Bukan berarti setiap warga negara Indonesia bisa mencalonkan, tidak juga. Jadi tetap harus ada syarat umur, tetap harus ada syarat-syarat warga negara Indonesia memang, dan yang dihilangkan adalah syarat ambang batas jumlah kursi ataupun persentase suara partai politik 20 dan 25%. Jadi sekarang kembali ke pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang pada intinya mengatur bahwa partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu itu dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi siapapun nanti
di tahun 2029 yang ditetapkan oleh KPU sebagai partai politik peserta pemilu, misalnya sekarang kan yang di DPR ada 8, tapi yang ikut pemilu belum tentu 8, bisa jadi 10, bisa jadi 12. 12 partai itu teorinya secara hukum berdasarkan putusan MK yang hari ini dibacakan, 12-12-nya partai politik peserta pemilu itu bisa mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu. Oke, Prof. Sekali lagi mungkin bisa dibot lagi untuk partai politiknya sendiri, artinya tidak hanya untuk partai politik yang lolos ke parlemen, tapi untuk seluruh partai politik yang terdaftar atau ikut dalam pemilu. Seperti itu, Prof? Betul. Jadi kalau kita baca pasal 6 ayat 2, kita sama-sama simak ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi ya siapapun partainya, jumlahnya misalnya 12-12-nya itu bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau mereka bergabung, ya beberapa partai bergabung, maka akan kurang calon wakil presidennya dari 12. Tapi maksimalnya adalah sejumlah berapa partai politik yang ditetapkan KPU menjadi peserta pemilu, misalnya nanti di tahun 2029. Bukan hanya partai politik yang sekarang punya kursi di DPR. Demikian tegasnya. Oke, dengan putusan MK ini, Mas Adit, kira-kira dampaknya untuk partai politik akan seperti apa? Ya, saya pikir ini akan menjadi satu isu yang akan menggelinding ya, karena dalam konteks persiapan, ya karena kita baru selesai pemilu 2024 gitu ya, dan pemilu 2029 masih cukup panjang gitu, sehingga kemudian tentunya akan menjadi satu dinamika tersendiri menjelang ke sana gitu ya. Karena saya menduga bahwa dengan peluang ini semua partai politik, ya terutama yang ada di parlemen, terutama yang berkontestasi pada pemilu 2024, melihat secerca harapan untuk pemilu 2029. Ya. Jadi tentu logikanya adalah setiap partai politik, paling tidak kita bisa melihat ketua umum partainya, itu pasti punya keinginan dan berorientasi untuk memajukan ketumnya itu untuk menjadi calon presiden. Sehingga dalam cukup waktu 4 tahun ini saya pikir akan menjadi kompetisi yang menarik gitu ya, karena selain tentu presiden dan wakil presiden petahana ya Pak Prabowo dan Mas Gibran, akan ada banyak juga nanti akan orang-orang yang akan tampil ke publik gitu ya, mencari simpati gitu ya ke publik, ke masyarakat, karena dalam rangka persiapan itu. Sehingga kalau misalkan kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kita akan melihat kan calonnya itu aja gitu ya. Karena menduga bahwa koalisi akan terbangun 20% dan calonnya itu akan ditentukan di akhir-akhir gitu ya. Nah, dalam konteks dinamika terakhir ini, maka kita akan bisa menduga akan ada banyak calon yang sedang bersiap diri gitu, dan menurut saya ini adalah sebuah proses demokrasi yang sehat di Indonesia gitu, sehingga kemungkinan kita akan melihat banyak calon-calon yang akan mempersiapkan diri menjelang tahun 2029 mendatang gitu, Mbak. Oke, Mas Adi, tapi begini, dengan adanya putusan MK yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, artinya ini demokrasi kita hidup kembalikah? Akan seperti apa jalannya iklim demokrasi kita yang terjadi di Indonesia ini? Dan apakah masyarakat sudah cukup siap menghadapi dampak dari putusan MK ini? Putusan MK ini sebenarnya punya tantangan ke depan. Salah satunya tentu adalah kalau misalkan nanti seperti janji yang disampaikan oleh pemerintah dan juga DPR RI yang akan melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu dan juga pilkada, maka menurut saya selayaknya pasal yang disampaikan oleh putusan MK ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari revisi itu. Nah, di situ yang kemudian menurut saya, dan saya yakin Prof Denny juga akan setuju untuk melihat bahwa ini ada peluang untuk kemudian berdinamika lagi gitu ya. Karena masih ada peluang juga untuk menentukan ambang batas itu berapa gitu, kondisinya, existingnya itu bagaimana, dan sebagainya. Dan di situ akan kemudian jadi tarik-menarik politiknya nanti di antara partai-partai politik yang sedang berkuasa hari ini, terutama yang menjadi bagian dari pemerintahan dan juga mungkin di luar pemerintahan.
Jadi ini Oke. satu kondisi yang mungkin tahun depan gitu atau mungkin tahun ini gitu ya. Kita tidak tahu karena diskusi soal pembahasan undang-undang pemilu ini kan belum ada angin yang jelas juga untuk bagaimana pembahasannya. Jadi one step ahead-nya itu menurut saya adalah di proses pembahasan undang-undangnya itu, Mbak. Jadi apakah dia masuk menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk mendiskusikan ini atau bagaimana gitu ya. Meskipun MK sudah menyatakan itu dan itu menurut saya akan jadi diskusi yang sangat serius nanti. Oke, baik. Prof. Denny, secara ketatanegaraan, untuk kemudian putusan MK ini bisa diberlakukan, apa saja kemudian tahapan yang harus dilalui? Putusan MK itu final and binding, artinya dia langsung mengikat, langsung berlaku, tidak seperti undang-undang yang perlu ada pengundangan meskipun tetap mesti dimasukkan dalam berita negara. Tetapi dia langsung berlaku tanpa harus ada proses-proses administratif sebagaimana peraturan perundangan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, meski demikian tantangan yang disampaikan oleh Mas Adi tadi benar. Ada dua paling tidak tantangan ke depan. Yang pertama adalah legislative review. Artinya jika kemudian kekuatan-kekuatan politik real yang sekarang ada di DPR dan Presiden Prabowo tidak setuju dengan putusan MK ini misalnya, maka dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya bisa melalui proses perubahan undang-undang pemilihan umum, itu kemudian putusan MK dengan satu dan dua cara dicoba untuk dihindari. Nah ini yang sebaiknya tidak dilakukan. Sebagaimana pernah dicoba pada saat MK terakhir memutus soal syarat calon kepala daerah yang sempat menghadirkan demonstrasi yang besar, akhirnya kemudian balik DPR membatalkan upayanya untuk menganulir putusan MK. Itu yang pertama. Yang kedua, selain legislative review melalui proses di DPR adalah constitutional review. Apa itu? Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di MPR. Jadi kalau tadi forumnya melalui proses di parlemen, ini melalui proses MPR, kalau kemudian ada keinginan mengembalikan naskah asli Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan, di mana presiden dipilih bukan oleh rakyat secara langsung, tetapi oleh MPR. Maka makna putusan MK ini menjadi tidak ada artinya. Jika kemudian pemilihan dilakukan oleh MPR, ya tidak ada kaitannya dengan syarat ambang batas, bahkan tidak ada pemilihan langsung kan, yang adalah indirect presidential election melalui proses di MPR. Nah, kita kan pernah mendengar bahwa salah satu partai politik punya agenda untuk mengembalikan naskah asli Undang-Undang 45 itu. Nah, ini dua tantangan ini, legislative review di DPR parlemen melalui perubahan undang-undang atau constitutional review di MPR melalui perubahan undang-undang dasar yang bisa menjadi batu uji dari putusan MK yang menurut saya adalah salah satu putusan yang better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kenapa? Dalam hitungan kami ini adalah putusan setelah 50 kali diuji. Jadi pasal terkait syarat ambang batas presiden ini diuji 50 kali, tidak pernah tembus, dan akhirnya hari ini MK berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya yang secara teori memang dimungkinkan, itu mengambil posisi berkebalikan. Dari awalnya menganggap presidensial threshold syarat ambang batas 20-25% itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Per hari ini MK mengatakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak berlaku. Oke, baik Prof. Mas Adit, mungkin singkat, bagaimana kemudian nanti partai politik ini akan menyesuaikan dengan putusan yang sudah dikeluarkan oleh MK mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk juga pemerintah dan penyelenggara pemilu? Ya, saya pikir kita akan perhatikan dalam beberapa pekan atau dalam beberapa waktu ke depan ya, karena tentu pemerintah dan juga terutama partai-partai politik pendukung pemerintah ataupun yang di luar pemerintah akan bersikap gitu ya. Saya membaca berita dalam beberapa jam yang lalu itu masih ada pro kontra terkait dengan itu gitu ya, dan saya pikir
nanti akan ada banyak pandangan terkait dengan itu dan kita lihat saja bagaimana sikap pemerintah terkait dengan itu. Karena seperti yang disampaikan oleh Prof. Denny akan ada dinamika yang menarik menurut saya gitu ya, karena memang ada beberapa isu-isu yang sedang berkembang dan kita lihat juga bagaimana kondisi yang terjadi ke depan gitu ya. Karena beberapa kemungkinan itu masih bisa terjadi, Mbak. Meskipun hari ini kita melihat ada secercah harapan, meskipun itu juga berita gembira gitu ya, yang tadi disebutkan Prof. Denny 50 kali gitu ya. Tetapi dalam konteks real politik kadang-kadang ini bisa membalikan suasana yang hatinya enak, tenang gitu ya, menjadi berita yang tidak gembira, dan itu kita pernah mengalami situasi itu. Baik. Pada waktu upaya terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada Baik, gitu ya. Mas Adit. Ya mudah-mudahan hari ini kita akan melihat publik sebenarnya melihat ini sebagai sebuah kondisi yang baik gitu, positif gitu, dan mudah-mudahan ini juga diikuti oleh para elit politik kita menganggap sebagai sebuah berita yang positif juga gitu. Masih hangat, kita tunggu bagaimana dinamika ke depan yang akan terjadi. Terima kasih Prof. Denny Indrayana, terima kasih Mas Aditya Perdana malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.